Kita mau minta izin buat interview, tapi kita tahu kita lihat dulu boleh apa enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 hari ini akan observasi ke Bank BJB yang ada di Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari observasi ini. Jadi, dalam era persaingan perbankan yang semakin ketat, nasabah tidak hanya menginginkan keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi, tetapi juga menuntut layanan prima, tanggung jawab sosial perusahaan, serta kemudahan pada akses digital. Bank BJB merespon kebutuhan tersebut melalui peningkatan layanan, pelaksanaan program CSR, dan inovasi digital yang berorientasi pada peningkatan pengalaman pelanggan, serta penguatan citra positif pada bank. Jadi, di slide ini saya akan menjelaskan tentang company profile Bank BJB. Di sini ada sejarah singkatnya di mana Bank BJB berdiri pada tahun 1961 dengan nama Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat. Seiring perkembangan, bank ini resmi berganti nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Dan sejak 2010 telah menjadi perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia. Dan kini Bank BJB berkembang menjadi salah satu bank daerah terbesar di Indonesia dengan layanan modern dan inovasi digitalnya. Di sini juga ada identitas dan lokasi yang kami observasi dari Bank BJB, yaitu nama dari bank tersebut adalah Bank BJB Kantor Cabang Bekasi atau PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Alamat yang kami gunakan untuk observasi ini yaitu di Jalan IR Haji Juanda nomor 126 RT 2 RW 7 Margahayu Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan kode pos 17141. Jadi, dari hasil observasi pada Bank BJB, kami menanyakan ada 5 pertanyaan. Yang pertama ada tentang layanan. Kami menanyakan bahwa apa sih layanan yang sering diminati oleh nasabah Bank BJB ini? Dan narasumber kita, Ibu Emil, menjawab bahwa berdasarkan observasi, mayoritas nasabah Bank BJB cabang Bekasi berasal dari kalangan aparatur sipil negara atau PNS yang menggantungkan transaksi keuangan, termasuk pembayaran gaji dan pajak daerah. Melalui Bank BJB, hal ini membuat Bank BJB memiliki posisi strategis dalam mendukung keuangan daerah sekaligus memperluas basis nasabah dengan layanan yang sesuai kebutuhan masyarakat sehari-hari. Ada juga dari nasabah rakyat biasa atau umum, yaitu sering membayar tentang pajak, PDAM, pajak motor, pajak mobil, atau bahkan bisa membayar PBB untuk rumah dari Bank BJB dan itu gratis tanpa biaya admin. Selanjutnya, berdasarkan hasil observasi terkait pengalaman pelanggan, untuk meningkatkan kepuasan nasabah, setiap transaksi yang dilakukan oleh Bank BJB biasanya disertai dengan survei kepuasan pelanggan. Selain itu, bank juga memberikan layanan yang berbeda sesuai dengan segmen nasabahnya. Nasabah umum memperoleh layanan standar melalui teller dan customer service, sedangkan untuk nasabah prioritas dengan simpanan besar, mereka mendapatkan layanan eksklusif di ruangan khusus dengan fasilitas tambahan serta pelayanan yang lebih personal. Program CSR atau Corporate Social Responsibility, Bank BJB secara konsisten melaksanakan CSR di berbagai bidang. Contohnya dalam bidang pendidikan, bank memberikan beasiswa serta menyelenggarakan literasi keuangan. Pada bidang sosial dan kesehatan, kegiatan yang dilakukan antara lain yaitu seperti donor darah, bantuan kesehatan, hingga penyaluran bantuan bagi korban bencana. Nah, sedangkan dalam bidang lingkungan, program CSR mencakup penghijauan serta kampanye menjaga lingkungan. Nah, melalui program CSR ini, Bank BJB menunjukkan kepeduliannya tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan. Hasil observasi mengenai strategi keuangan. Dalam menjaga stabilitas keuangan, Bank BJB menerapkan prinsip kehati-hatian dengan cara mengkontrol rasio kredit bermasalah agar tetap rendah. Cabang Bekasi ini juga aktif melakukan restrukturisasi kredit terutama bagi UMKM dan pembiayaan konsumen agar terhindar dari gagal bayar. Selain itu, Bank BJB juga menjalin kerjasama dengan pemerintahan daerah maupun sektor swasta untuk memperkuat arus kas serta mendukung proyek pembangunan di wilayah Bekasi. Dengan strategi ini, Bank BJB dapat menjaga kesehatan keuangan sekaligus berkontribusi pada pembangunan daerah. Selanjutnya yaitu mengenai transformasi digital pada Bank BJB. Berdasarkan hasil observasi kami, ternyata transformasi digital itu menjadi fokus utama dalam bank tersebut. Salah satunya yaitu melalui aplikasi yang bernama Digi by BJB. Dan di aplikasi itu ternyata bisa memudahkan nasabah dalam bertransaksi. Contohnya seperti transfer dana, pembayaran tagihan, top up e-wallet, hingga tarik tunai tanpa kartu. Selain itu, di kantor cabang BJB juga menyediakan fasilitas mesin store tunai dan juga layanan cardless yang bisa membuat transaksi itu lebih cepat, praktis, dan juga fleksibel. Dan ternyata dengan inovasi yang dilakukan oleh BJB itu bisa menghadirkan layanan yang bisa diakses kapan saja dan juga di mana saja.
Dan ternyata dengan inovasi tersebut, Bank BJB ini bisa berhasil untuk menghadirkan layanan yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja sehingga jangkauannya itu lebih luas lagi. Dari observasi yang kami lakukan pada Bank BJB, dapat disimpulkan bahwa Bank BJB ini bisa berhasil meningkatkan pengalaman pelanggan melalui 3 aspek utama, yaitu layanan yang berkualitas, pelaksanaan program CSR yang bermanfaat, dan juga inovasi digital yang adaptif. Nah, sinergi dari ketiga aspek ini ternyata bisa membuat Bank BJB itu semakin kompetitif dan juga mampu bersaing dengan bank nasional, sekaligus bisa memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Bank BJB. Terakhir saran yang bisa kami berikan terhadap Bank BJB yaitu agar terus berkembang, Bank BJB diharapkan bisa meningkatkan kualitas layanannya dengan lebih cepat, ramah, dan juga akurat. Nah, program CSR yang sebaiknya itu juga diarahkan pada pemberdayaan UMKM agar dampaknya itu lebih terasa secara langsung bagi perekonomian masyarakat. Dan dalam bidang digital, pengembangan fitur baru itu perlu dilakukan secara berkelanjutan disertai dengan peningkatan keamanan cyber. Selain itu juga, Bank BJB juga perlu untuk memperluas kolaborasi dengan pemerintah dan juga sektor swasta agar layanan yang diberikan itu semakin inklusif. Sekian hasil presentasi yang bisa kami dapatkan, hasil dari observasi Bank BJB. See you! Talk to me, say